Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kalian sudah memasuki pembelajaran yang ke-6 ya, di subtema 1. Itu artinya kalian akan berganti subtema, yaitu di subtema yang kedua. Biasanya di subtema di akhir pembelajaran ke-6 ini, di subtema 1 ini kalian akan diajak untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran 1 sampai 6 ya. Nanti di bagian akhir biasanya akan disajikan beberapa soal latihan yang digunakan untuk mengasah kemampuan kalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita belajar supaya kompak dan semangat, salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yeay. Baiklah anak-anak, yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Baca teks berikut. Kalian bisa membaca teks pengibar sang saka merah putih. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Ia menjadi mahasiswa. Ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan Tario. Luar biasa ya Abdul Latif ini. Abdul Latif pernah menjadi pasukan PETA. Apa itu PETA? Pembela tanah air. Dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atasan militer Republik Indonesia untuk Filipina 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Selanjutnya kalian buatlah peta pikiran ya, yang berjudul pengibar sang saka merah putih seperti yang telah kalian lakukan di beberapa pembelajaran sebelumnya. Ini adalah contoh dari peta pikiran ya. Kalian bisa membuat peta pikiran yang lain, mungkin ini sifatnya hanya sebagai contoh saja. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Itu peristiwanya. Mengapa pengibaran bendera merah putih saat proklamasi sangat penting? Karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa pengibar bendera merah putih saat pembacaan proklamasi Indonesia? Abdul Latif Hendraningrat dan Suhud adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Kapan beliau menjabat Komandan Keamanan Kota? Pada tahun 1948. Di mana Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai atasan militer, yaitu di Filipina, Washington hingga tahun 19 ya. Bagaimana sifat terjang beliau saat masih menjadi mahasiswa? Beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Di sini kalian silakan untuk mengasah kemampuan kalian ya. Di sini ada beberapa soal latihan bisa kalian kerjakan. Jika kalian ingin menulis, maka kalian bisa mempause video ini dan mulai menulisnya pada buku tulis kalian, atau mungkin kalian hanya sekedar membaca saja juga boleh ya. Silakan dibaca-baca saja. Jika kalian lupa dengan jawaban yang harus kalian jawab, kalian bisa membuka di pembelajaran berikutnya sebelumnya ya. Itu mungkin ada pelajaran yang bisa membantu kalian untuk mengisi beberapa pertanyaan berikut ini.
Setelah kalian diajak untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda, selanjutnya di bagian B kalian menjawab pertanyaan isian ya, itu isian singkat nomor 1 sampai nomor 8, sedangkan uraiannya pada C itu cuma 2. Kalian bisa mencari pada sumber buku pada perpustakaan atau bertanya kepada orang tua, guru atau kakaknya ya, jika kalian masih mengalami kesulitan. Atau kalian juga bisa mengulangi soal-soal tersebut sampai kalian benar-benar mendapatkan hasil yang memuaskan dari jawaban kalian. Tetap semangat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa pada subtema yang kedua. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.